Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan topik inventory management khusus untuk persoalan economic order quantity atau kuantitas order yang paling ekonomis, paling optimum gitu ya. Oke, jadi yang akan kita bicarakan adalah yang basic economic order quantity model. Ini jadi di sebuah model itu digunakan dengan berbagai macam asumsi hanya untuk mencapai sebuah pengertian begitu, sebuah pemahaman. Pada kenyataannya pasti asumsi-asumsi ini sangat ideal gitu ya, tetapi nanti di lapangan itu mungkin tidak sama, hanya nanti jadi perlu logika-logika yang diperlukan untuk mengaplikasikan model ideal ini. Oke, yang pertama asumsinya adalah atau anggapannya adalah demand atau permintaan terhadap barang dalam inventory itu adalah deterministik. Deterministik itu pasti begitu ya, jadi memiliki pola yang pasti begitu, and occurs at the constant rate, dan memiliki kejadian yang konstan. Nah, ini ideal. Nanti seperti apa bentuknya yang dipakai akan dijelaskan kemudian. Oke, kemudian di sini yang nomor 2, event orders any size. Jadi di sini dibuat pengertian bahwa jumlah ordernya itu menggunakan key, ya, key jumlah ordernya quantity gitu ya, is placed atau dipesan gitu, and an ordering and setup cost K is incurred. Jadi jumlahnya key dengan biaya pemesanannya K. Nah, dapat dibayangkan biaya pemesanan itu biaya ekspedisi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi atau paling gampang diasumsikan K itu adalah shipment cost atau ongkir. Nah, gitu aja gampangnya gitu. Biasanya kalau ongkir itu sedikit dan banyak itu hampir sama gitu ya. Anda kalau misalkan pesan barang lewat online itu kan beli 1, 2, 3 itu hampir sama biayanya. Biasanya memang mendingan agak banyak sekalian agar lebih efisien gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti ada kena tambahan biaya kalau sudah melampaui angka tertentu. Oke, kemudian di sini nomor 3 asumsinya lead time each order is 0. Asumsi awalnya lead time itu waktu yang diperlukan dari pemesanan sampai datang barang. Tuh. Waktu pengadaan barang gitu ya, lead time itu. Diasumsikan 0 itu artinya apa? Sekarang pesan, sekarang diantar gitu. Tapi nanti penyesuaiannya bisa menggunakan logika, karena jarang sekali ada barang ya bisa sih tapi beli di warung gitu ya. Tapi kalau secara manajemen itu hampir mesti tidak 0, lead time-nya mesti ada waktunya gitu ya. Nanti akan kita bahas bagaimana menyiasati lead time. Kemudian nomor 4, no shortages are allowed, tidak diizinkan sampai terjadi kekosongan barang begitu. Kemudian nomor 5, the cost per unit year of holding inventory is H. Jadi ada biaya holding, biaya gudang lah gitu ya. Itu biaya gudang. Oke, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah hanya ada tiga besaran di sini, yaitu Q, quantity, jumlah barangnya, K, setup cost atau biaya pemesanannya, dan H, holding cost, biaya gudang. Kalau Anda perhatikan di sini tidak ada, dalam inventory itu tidak ada faktor harga barangnya sendiri, karena faktor harga barang itu tidak menjadi concern dari inventory management. Yang menjadi inventory concern adalah ya, hanya 3 ini, quantity, pemesanan jumlah kuantitasnya, kemudian biaya pemesanannya,
dan biaya penyimpanannya. Holding cost itu biaya pemesan atau biaya penyimpanan, biaya gudang gitu ya. Oke, dari ketiga ini kita akan menemukan sebuah rumus dasar sebagai berikut. Nah, ini adalah economic order quantity atau jumlah yang paling optimum ketika memesan barang untuk model yang dasar basic. Nah, yang akan saya perkenalkan yang basic ini dulu. Kalau Anda misalkan tidak tertarik dengan bagaimana rumus ini dicari, ya cukup diterima ini. Ini rumus yang paling dasar, akar 2 KD per H. Jadi K-nya itu adalah order cost, D-nya itu demand quantity, atau ini satuannya waktunya karena sebuah perusahaan besar bisa menggunakan tahun ya, tapi nanti bisa disesuaikan pokoknya per waktu yang menjadi concern kita. Dan H adalah holding atau biaya simpan. Kalau Anda tertarik bagaimana rumus itu diperoleh, ya sebagai berikut. Atau ini model deterministik yang dulu, inventory model. Jadi yang disebut sebagai deterministik itu model seperti ini nih. Jadi inventory itu ketika dipesan banyak gitu, full gudang, kemudian berdasarkan waktu berjalan itu habis. Nah, model seperti ini adalah model deterministik. Kemudian rate-nya itu konstan, itu garis ini jadi seolah-olah kalau gudang itu dijual, kalau isi gudang itu dijual, inventory-nya itu seolah-olah kecepatan penjualan harian itu konstan. Misalkan 10 per hari itu. Sekarang 10, besok 10, besok suka 10. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Walaupun itu tidak mungkin, tapi ini digunakan sebagai model pendekatan gitu ya. Nanti pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kenyataan di lapangan, kemudian Anda menggunakan logika mensiasatinya. Tapi ini sementara menggunakan model yang deterministik itu seperti ini. Deterministik at constant rate yang nomor 1 tadi, asumsi nomor 1 tadi. Nah, ini asumsinya seperti salah satunya adalah seperti ini. Nah, walaupun ini hampir-hampir tidak mungkin di kenyataannya, tapi ini sebagai model kemudian nanti disesuaikan dengan kenyataan di lapangan gitu ya. Nah, ini kemudian rumus yang tadi itu ini. Untuk mencapai rumus ini itu menggunakan model seperti ini. Ini adalah total cost unitnya. Total cost per unitnya adalah ada setup cost itu biaya pemesanan, ada holding cost. Nah, ini kemudian karena per waktu itu setup cost, holding cost per cycle-nya kemudian biar tetap itu berarti per waktu lagi. Oke. Nah, setup cost itu ini setup cost biaya pemesanan. Nah, holding cost ini biaya per unitnya, ini rata-ratanya, ini waktu cycle-nya. Nah, nanti waktu cycle-nya akan saya jelaskan. Ini kalau misalkan Anda tertarik melogikan rumus ini adalah setup cost-nya, ini adalah holding cost-nya. Nah, Y-nya itu adalah unit. Y itu quantity, fungsi quantity. Itu adalah quantity. Jadi, ini adalah Y, jumlah kuantitinya ini. Nah, level quantity. Nah, kalau Anda masih ingat untuk mencari angka optimum itu menggunakan kalkulus. Nah, kalau Anda misalkan tertarik itu DY/DX sama dengan 0 gitu ya, zaman waktu Anda belajar kalkulus dulu. Kalau ini DTCU per DY sama dengan 0. Nah, kemudian ditemukanlah Y sama dengan
seperti biasa ya, ini dibawa ke sini, kemudian diakarkan begitu, dipindah gitu, atau ini dibawa ke sini dulu. Ini kan main ya, lebih gampang ini yang dibawa ke sini begitu. Jadi H/2 sama dengan KD per Y kuadrat. Ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini, gitu dipindahkan persis kan, kemudian diakar. Nah, ketemunya ini. Anyway, kalau Anda tidak tertarik prosesnya, yang penting Anda ketemu di ujungnya ini aja. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa rumus yang tadi itu ditemukan dengan logika seperti ini. 2kd per H. Nah, kalau di sini menggunakan istilah Y bintang. Y bintang itu artinya EOQ, Economic Order Quantity, yang paling optimum. Nah, ini jadi rumus ini dicari dengan metode ini, formula derivation ini. Kalau misalkan Anda tidak terlalu tertarik bagaimana prosesnya, ya Anda percaya ini rumus ini, itu ya. Jadi economic order quantity adalah akar dari perkalian 2 dikalikan setup cost, demand per year atau per periodic waktu per holding cost, gitu ya. Oke, lebih gampang dengan contoh. Nah, ini contoh kasus. Oke, contoh kasus kebutuhan penggantian lampu sebuah kompleks perkantoran tercatat memiliki angka kerusakan 100 unit per hari. Nah, jadi ada sebuah kantor besar berarti ya, kalau per harinya aja rata-rata penggantian lampunya 100 unit per hari. Kemudian biaya pemesanan atau ekspedisi cost-nya sebesar $100 per order. Oh, ini berarti ini adalah D-nya, demand-nya. Ini demand-nya, kemudian K-nya $100, kemudian biaya gudangnya 0,02 per hari. Nah, ini kira-kira Anda bisa bayangkan kapasitas gudang dibagi jumlah kemampuan penyimpanan lampu, gitu ya, sehingga ketemu 0,02 lampu per hari, gitu ya. Nah, ini kalau Anda hitung menggunakan rumus yang tadi, itu ketemunya ini 2kd per H diakar 2 dikalikan 100 kalikan 100 per 0,02 ini. Nah, ini ketemunya adalah 1000 lampu per pemesanan. Nah, ini adalah angka optimum dari kasus ini adalah setiap pesan 1000, gitu ya. Kalau Anda pesan di atas 1000 atau di bawah 1000 itu menjadi tidak optimum, akan lebih mahal. Tapi ketika Anda pesan 1000 neon per pemesanan, itu berarti itu angka yang paling optimum, gitu ya. Oke, karena order optimumnya adalah 1000 lampu dan kebutuhan adalah 100 lampu tadi per hari, maka life cycle stoknya 10 hari, logis ya. Jadi pesannya 1000, kemudian per harinya itu butuh 100, maka tadi yang bentuknya seperti gergaji tadi ini adalah 10 hari. Dari ini 1000, ini 0 kan habis, gitu ya. Itu 10 hari, 10D, gitu ya. Jadi life cycle adalah 1000 dibagi kebutuhan 100 per hari, menjadi 10 hari. Oke, jika diperlukan waktu pengadaan atau lead time N hari, nah, berarti kalau kasusnya itu N-nya tadi lead time-nya itu 0, berarti ya ketika hari itu habis, hari itu beli, kalau misalkan lead time-nya 0. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau lead time-nya butuh waktu N hari, jadi butuh waktu misalkan rata-rata Anda pesan ke supplier N hari, maka batas stok harus dijaga ND per life cycle. Oke, contoh, jika lead time 5 hari, ya, lead time jadi sekarang pesan datangnya baru 5 hari kemudian, gitu, maka angka stok saat pesan adalah 5 dikalikan 500 per 100 benar 500 unit. Nah, artinya apa?
ketika Anda pada posisi 500 itu di sini, maka di sini Anda sudah harus mulai order biar ketika tiba di sini ini sudah datang lagi. Nah, gitu. Jadi begitu. Jadi waktu pengadaannya itu lead time, kemudian harus dijaga agar ini tidak kehabisan. Anda harus menentukan pada saat stok berapakah Anda harus mulai pesan. Oh, di sini kalau lead time-nya 5 hari, maka saat 500 stoknya tinggal 500, Anda sudah harus order. Kemudian biaya harian pergudangannya pada kondisi ini ya ini biayanya. Biaya optimum yang dicapai dimasukkan ke rumus yang tadi itu. Rumus yang ini rumus yang ini itu ketemu yang paling optimum itu adalah $20 per hari. Nah, ini adalah yang paling optimum. Kalau nanti Anda pesanannya itu coba Anda kalau masih misalkan ingin mencoba mempercayai angka ini Anda coba misalkan 1001, ini 1001 mesti di sini di atas ini, atau 999 ini juga 999 itu di sini juga akan lebih dari 20. Anda bisa coba gitu ya. Yang paling optimum adalah pada titik 1000. Nah, 1000 ini, sehingga di sini 1000, di sini 1000, yang bagian Y-nya ini 1000, ini Y-nya 1000. Ketemu yang paling optimum di $20 gitu ya. Oke, itu inti perkuliahan hari ini. Kemudian seperti biasa ada untuk mengecek ke pemahaman Anda. Ini hanya saya ganti angka-angka saja, distributor seperempat. Kalau tadi kebutuhannya itu 100, ini menjadi 1000. K-nya ini adalah H. Seperti biasa, Anda ikuti, hitung order quantity optimumnya, EOQ-nya, EOQ berapa, kemudian life cycle-nya Anda bisa hitung. Nah, kemudian pada saat berapa Anda sudah harus pesan ketika lead time-nya 1 bulan. Oke, itu mudah-mudahan saya yakin mudah dipahami ya. Oke, tutup jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.